Wah, cantik-cantik ya kuenya. Ada kue tradisional, ada kue kekinian. Semuanya kelihatan enak. Kak Tintin Rainer inilah yang hobi bikin kue dan mengunggah semua resep-resepnya ke sosial media. Kak Tintin ini belajar bikin kue secara otodidak loh. Gak pernah ikut kursus-kursus gitu. Dari resep yang sudah ada, bahan-bahannya dikreasikan lagi sehingga lebih minimalis. Makanya resep buatan Kak Tintin sering disebut sebagai resep hemat. Misalnya ogura cake yang lagi dibikin ini nih. Setiap membuat kue, Kak Tintin gak pernah absen ditemani kamera. Bukan buat selfie ya, tapi untuk memotret setiap proses bikin kuenya. Nantinya hasil foto akan diunggah ke sosial media supaya resep lebih mudah diikuti oleh followernya. Adonan ogura cake sudah jadi nih. Kali ini ogura cake-nya mau dibuat warna pelangi gitu deh. Jadi adonan dibagi menjadi 4 bagian, lalu diberi pewarna makanan. Kayak gini nih cara meletakkan adonan ke dalam loyang, supaya hasilnya nanti jadi warna-warni. Kak Tintin memang suka banget berkreasi dengan bahan-bahan kue. Bahkan ya kalau sedang bereksperimen dan hasilnya nggak sesuai keinginan, Kak Tintin bakal mengulang resepnya berkali-kali. Setelah di oven selama 75 menit, tada! Unicorn ogura cake-nya sudah jadi deh. Cantik banget kan? Selain bereksperimen dengan bahan, Kak Tintin juga suka mencoba alat-alat baru. Misalnya dengan cetakan kue berbahan granit yang dinilai lebih aman dari goresan dibandingkan cetakan biasa. Tuh, bentuk kuenya juga jadi cakep kan? Nah, sekarang waktunya kita mau icip-icip kue buatan Kak Tintin. Ini bentuknya udah cakep, udah cantik banget. Saya penasaran, biasanya ini diicipin dulu baru diposting, apa diposting dulu baru diicipin? Biasanya selalu saya incipin dulu mas. Kalau saya cocok baru saya posting. Jadi semua teman-teman lain juga bisa sesuai hasil akhir dengan yang di resep itu sama. Kalau kue yang dihasilkan sudah sesuai dengan keinginan, tinggal difoto-foto deh, lengkap dengan properti supaya foto makin ciamik. Kak Tintin memang lebih suka memotret sendiri dibanding menggunakan jasa fotografer. Katanya sih jadi lebih pas gitu deh kalau motret sendiri. Oh ya, Kak Tintin punya tips nih supaya hasil fotonya bagus, yaitu dengan memanfaatkan cahaya matahari dari jendela. Gak perlu tambahan lampu, hasil foto tampak lebih natural. Gak cuma untuk sosial media, resep dan hasil foto Kak Tintin juga sudah dibukukan loh. Jadi saya tuh semakin sering terima banyak DM di Instagram mas. Jadi mereka tuh bercerita tentang maaf ini misal kayak suami yang di PHK. Setelah itu bener-bener mereka nggak ada pemasukan sama sekali. Dan dengan resep-resep saya ini mereka berhasil jualan. Awalnya bener-bener nekat mas. Tapi ternyata laku dan ternyata bisa menutup kebutuhan keluarga. Dan itu bikin saya terharu banget, luar biasa mas. Masak-memasak memang gak butuh skill aja, tapi juga butuh alat dan bahan yang berkualitas. Apalagi kalau alat masaknya bisa mempermudah kita untuk belajar. Pasti jadi incaran deh. Semuanya mau unyil ulik hari ini nih di episode Born to Cook. Yuk kita kemon. Si unyil, yuk kita kemon. Di sosial media, sosis berukuran gede-gede kayak gini sering digunakan untuk diolah secara simpel. Namanya bratwurst atau sosis khas Jerman. Ada beberapa varian bratwurst. Salah satunya yang berisi keju mozzarella kayak gini nih. Daging dan campuran bahan lain dimasukkan ke dalam mixer. Lalu tuang air es untuk menjaga suhu adonan tetap rendah. Biar tetap kenyal gitu deh. Lanjut, kita masukkan keju mozzarella. Selain memanjakan lidah, bratwurst mozzarella ini juga termasuk makanan tinggi protein loh. Cukup makan 2 potong sudah bisa memenuhi 33% kebutuhan protein harian kita. Wah, pas banget nih buat menjadi sumber gizi. Dalam bahasa Jerman, memanggang atau menggoreng dengan wajan disebut braten. Inilah yang dikaitkan dengan bratwurst yang berasal dari kata brat atau daging cincang dan wurst atau sosis. Bratwurst mozzarella ini juga sebenarnya sudah matang kok.
Tapi sebelum dimakan sih lebih baik dipanaskan dulu. Beda kayak orang Indonesia yang sering memasak sosis dengan cara deep fry. Kalau di negara asalnya sih bratwurst dinikmati dengan dipanggang atau ditumis. Untuk urusan goreng-menggoreng, kita bisa pakai air fryer yang bisa menggoreng makanan tanpa menggunakan minyak. Waktu yang dibutuhkan air fryer untuk menggoreng satu buah sosis besar pada suhu 160 derajat Celcius adalah sekitar 5 menit. Sementara proses menggoreng menggunakan minyak memakan waktu lebih lama karena harus menunggu minyaknya panas terlebih dahulu. Udah gitu harus repot membolak-balik sosis biar matangnya merata. Belum lagi minyak yang panas akan cepat membuat masakan jadi gosong tuh. Nah, kalau pakai air fryer sih nggak perlu terus ditungguin karena secara otomatis wadah air fryer terus memutar sehingga masakannya jadi matang merata. Air fryer lebih unggul karena hasil masakannya bakal tetap lembut. Soalnya kadar air di dalamnya tidak benar-benar terserap habis. Air fryer menggunakan teknologi udara yang cepat menghasilkan panas. Hasilnya, masakan pun menjadi lebih sehat karena rendah kolesterol dan lebih rendah kalori. Cara masaknya gampang banget loh. Kita tinggal masukkan makanan yang mau digoreng ke wadah air fryer. Setelah ditutup rapat, tinggal kita atur suhu dan waktu yang dibutuhkan. Panas yang merata bakal bikin masakan matang dengan sempurna tanpa perlu dibolak-balik. Tuh kan, beneran gampang dan super praktis ya. Rice cooker zaman now sih gak cuma bisa dipakai masak nasi, tapi bisa digunakan untuk 8 macam mode masakan. Wow. Cara penggunaannya gak repot nih. Masukkan bahan makanan yang akan dimasak ke dalam panci. Tutup dengan rapat dan colokkan digital cooker. Pilih deh mode serta pengaturan waktu sesuai keinginan. Digital cooker ini jauh lebih efektif buat masak nasi karena teknologi pemanasnya bersifat merata. Panasnya nggak terkonsentrasi di bagian bawah seperti rice cooker biasa. Jadi nasi bakal matang sempurna. Nggak bakal kering di bagian bawah aja. Kalau pesen makan nasi, ada mode bubur juga loh. Pengaturan di timernya lebih lama dari masak nasi biasa. Bisa sampai 1,5 jam. Mode yang paling unik ya mode kue ini nih. Kita bisa bikin brownies, pancake, atau soft cookies. Tinggal masukkan saja adonan ke dalam digital cooker. Atur mode kue dan tinggal ditutup deh. Tada! Browniesnya pun jadi. Wah, tuh lihat, nggak perlu oven kan buat bikin kue. Nah, penonton, kalau adonannya sudah jadi, didiamkan dulu ya. Iya, nggak lama kok. Cuma 15 menit aja, ya kan Mel? Wah. Pada ngapain nih ngomong sendiri depan handphone? Oh, ini Pak Oga. Melan sama Unyil lagi belajar bikin vlog. Ya kali aja kami jadi artis online. Wah, Pak Oga juga mau dong. Kalau jadi terkenal kan jadi banyak duit. Minggir. Hih, Pak Oga gangguin aja deh. Pemirsa, loh, mana muka Pak Oga? Kok mati? Wah, Genunjil ngerjain Pak Oga nih. Handphone Melan kan canggih, Pak Oga. Cuma mau sama yang ganteng, sama yang cantik kayak Melan. Ya nasib. Gagal deh jadi orang terkenal. Yuk kita kemon. Nah, teman-teman yang pengen belajar masak bisa dimulai dari yang simpel-simpel dulu nih. Misalnya mengolah makaroni yang bisa dikreasikan dengan berbagai bahan. Salah satunya dipadukan dengan keju yang bikin pasta jadi super creamy. Tuang makaroni plus keju mozzarella pada adonan kulit. Gulung. Terakhir balur dengan tepung panir. Terus goreng deh. Voila! Risoles mac and cheese siap disantap. Yang nonton jangan pada ngiler ya. Mending bikin sendiri di rumah. Pasta merupakan sebuah sajian yang sehat karena terbuat dari tepung semolina.
Itu loh, tepung yang terbuat dari olahan biji gandum. Memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, sehingga dapat menghasilkan tekstur kenyal pada pasta. Wus wus wus. Dengan tekanan seberat 100 watt, pasta langsung tercetak deh. Oh iya, ada berbagai macam jenis pasta loh. Kalau pasta dengan ukuran kecil seperti ini adalah jenis gobbetti atau biasa kita kenal dengan makaroni. Proses pengeringan dilakukan sebanyak 3 kali hingga makaroni benar-benar kering. Setiap konveyor pengeringan juga dibuat bergetar supaya makaroni tidak saling menggumpal saat terkena suhu panas. Selain makaroni, ada lagi nih jenis pasta lainnya yang diproduksi. Di antaranya adalah spaghetti, merupakan mie Italia yang berbentuk panjang seperti lidi. Bahan baku pembuatannya sama sih seperti membuat pasta makaroni. Yang membedakan hanya pada proses pencetakannya. Setelah terpotong, mie akan tergantung otomatis pada besi-besi konveyor. Nah, selanjutnya ukuran spaghetti akan diseragamkan. Mesin akan memotong bagian bawah mie yang terlalu panjang. Walaupun bentuknya lebih tipis, spaghetti juga harus melewati proses pengeringan. Proses ini memakan waktu hampir 5 jam lamanya dan lebih lama dibandingkan makaroni loh. Dan pada bagian finishingnya dilakukan proses pensortiran untuk memisahkan spaghetti yang kurang bagus. Spagettinya mau kita olah pakai saus udang nih. Istimewanya kita masaknya langsung di mangkok. Jadi nggak perlu mindah-mindahin lagi deh. Bukan mangkuk biasa ya, tapi ini mangkuk keramik. Tidak seperti besi atau aluminium. Wadah keramik nggak akan mengeluarkan zat yang bisa merusak nutrisi bahan herbal. Sifat keramik yang basah pun akan membantu menetralkan asam dalam makanan, sehingga membuatnya lebih sehat. Nggak heran deh kalau pamor perabot dapur berbahan keramik nggak pernah luntur. Ada beberapa teknik ketika ingin membentuk keramik. Kali ini kita pakai teknik putar atau throwing dengan menggunakan mesin. Penggunaan mesin sangat efisien untuk bisa menghasilkan keramik dalam waktu yang cepat. Beda halnya ketika membuatnya dengan tangan. Yuk kita ke proses pembakaran. Proses ini dinamakan greenware. Pembakaran pada suhu 800 sampai 900 derajat Celcius. Tujuannya untuk membuat produk keramik menjadi keras, kuat menahan beban, serta tahan air dan cuaca. Memasak dengan keramik seperti ini akan membuat makanan matang secara merata, karena semua bagian piring terkena oleh sumber api. Kelebihannya, keramik sama sekali tidak lengket, jadi bisa dengan aman kita memasak masakan kesukaan. Hobi masak juga bisa jadi peluang usaha nih. Misalnya jadi usaha sambal kemasan kayak gini. Buat konsumen, sambal kemasan juga menguntungkan loh. Karena selain lebih praktis, bisa menjadi alternatif saat harga cabai lagi mahal. Wah, sudah pada siap nih bahan-bahan buat bikin sambalnya. Ada cabai merah dan cabai rawit segar, bawang merah dan bawang putih. Cabai-cabai segarnya harus dibersihkan dulu ya. Dalam sehari, rumah produksi ini bisa menghabiskan 2 kuintal cabai segar loh. Giling cabai sampai jadi potongan kasar kayak gini. Wah, melihatnya aja sudah berasa pedas kan? Campur gilingan bawang merah dan bawang putih sebagai tambahan penyedap rasa alami. Hasil gilingan cabai langsung dimasak dalam beberapa tahapan. Pertama, gilingan cabai disangrai menggunakan api kecil sampai airnya kering. Hasilnya cabai jadi tetap higienis dan hasil olahan sambalnya jadi lebih awet. Sambil dimasak, perlahan cabai disiram sama minyak goreng panas nih. Aduk terus, lalu tambahkan deh baby cumi untuk bahan tambahan. Pemasakan sambal seperti ini membutuhkan waktu berjam-jam loh, sampai sambal benar-benar matang dan sambal bisa tahan lama. Tada! Sambal baby cuminya sudah jadi deh. Nah, mumpung masih hangat, sambal langsung dikemas ke dalam jar plastik tebal kedap udara kayak gini. Tutupnya juga bukan tutup plastik biasa ya, melainkan tutup kaleng stainless steel supaya tetap steril. Sambal kemasan ini bisa bertahan sampai 1 tahun bila kemasan belum dibuka dan disimpan dalam suhu ruangan.
pribadi. Empo datang nih bawa makaroni. Loh kok makaroninya masih mentah sih, Po? Lah emang iya Nyil. Empo kagak ngerti masak beginian. Jadi mau pinjam alat canggihnya Profesor. Wah, kebetulan sekali Po Ipeh. Saya punya alat ajaib yang serba bisa. Cakep tuh. Mana tuh alatnya Prof? Nih, tinggal masukin aja Po. Dan tunggu beberapa saat. Kira-kira bakal jadi apa ya? Makaroni panggang kayaknya enak tuh. Waduh, kayak adik kenal pot bajainya. Apa berasap gitu? Aduh, ih, kok aromanya bau-bau besi sih, Po? Ujung gabus. Itu makaroni ngapa jadi paku payung? Aduh, bagaimana nih Prof? Tenang Po, itu paku payung bisa dimakan dengan cara direbus dulu. Kate-kate aja nih Profesor. Dikate ayam debus. Belajar masak sambil main. Bisa kok. Board game ini merupakan permainan edukatif yang dilengkapi dengan kegiatan masak-masak juga. Desain tokoh dalam board game ini murni hasil lukisan tangan loh. Sketsanya dibuat sedetail mungkin dengan sentuhan warna-warna cerah. Kalau desain sudah jadi, board game dicetak sesuai ukuran aslinya. Nantinya cetakan inilah yang menjadi acuan untuk dicetak secara massal. Melalui permainan ini diharapkan bisa meningkatkan kepekaan sosial dan daya imajinasi anak-anak. Cara mainnya mirip dengan ular tangga. Orang pertama harus menjalankan pion sesuai angka dadu yang didapatkan. Warna yang kita dapat pada papan permainan menunjukkan kartu yang harus kita ambil. Nah, di balik kartu ini ada bahan dapur yang harus ditebak nih. Kotak hijau berisi aneka tepung. Kotak biru berisi aneka beras. Kotak kuning berisi tanaman herbal kering. Sedangkan kotak coklat berisi bumbu dapur. Tapi beda lagi nih, kalau kita dapat kartu merah, kita harus membaca perintahnya dalam hati. Terus peragain deh nanti, biar anggota lain yang menebak gerakannya. Kaget karena gua semprotinya. Makan cabe, kepedesan. Nyicip makanan yang lezat. Lanjut main lagi yuk. Siapa yang cepat sampai ke garis finish, dia yang berhak ambil kartu ungu. Perintahnya berisi camilan yang akan kita masak. Asik, kebagian masak donat kentang nih. Oh iya, sebagian bahannya sudah disediakan dalam paket board game ini loh. Ada tepung terigu, tepung kentang, dan ragi. Sisanya ambil dari dapur ya. Cara memasaknya tinggal kita ikuti panduan saja. Tada, donat kentangnya sudah jadi nih. Mau tambah topping coklat, vanila, atau yang lainnya, bebas deh. Permainan zaman sekarang semakin inovatif ya. Paket lengkap, senang-senangnya dapat, ilmunya juga, dan kenyangnya juga dapat dong. Yuk kita kemon. Belajar memasak bisa juga loh dimulai dari menghias kue. Misalnya kue nastar yang dihias menjadi karakter-karakter lucu kesukaan kita. Kita buat dulu yuk adonan nastarnya. Pertama kita masukkan dulu mentega dan gula halusnya. Aduk sampai rata. Baru deh kita masukkan keju dan kuning telurnya. Nah sekarang kita campurkan tepung terigunya. Lanjut deh, kita uleni sampai kalis. Terus adonannya dibagi dan siap diberi pewarna. Kalau warna pink ini pakai bubuk mawar. Nah, kalau warna biru dan coklat pakai bubuk telang dan bubuk coklat. Wih, kalau proses ini sih Unyil jagoannya nih. Proses bulet-buletin nastar. Jangan lupa masukkan isian selai nanasnya ya. Yuk, kita mulai menghias nastarnya. Kita pakai adonan nastar dengan warna yang berbeda ya. Baru deh kita mulai lukis bagian wajahnya. Biar lebih terlihat hidup, kita beri detail-detail pada bagian kuping atau hidung seperti ini. Untuk menyelesaikan satu nastar membutuhkan waktu 5-15 menit loh, tergantung tingkat kesulitannya. Nastar ini cocok banget buat dinikmati sebagai camilan penunda lapar.
Soalnya nastar punya kandungan kalori yang cukup tinggi. Bahkan 3 buah nastar setara dengan kalori 1 piring nasi loh. Nah, seru kan belajar masak bareng Unyil hari ini? Buat yang mau menekuni hobi masak, kuncinya adalah percaya diri. Kalau salah, ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar, bisa diulang lagi sampai berhasil. Oke, udahan dulu ya episode si Unyil hari ini. Sampai jumpa besok.